Saudara siap pagi hari diberkati Tuhan, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengalahkan monster pribadi. Siapa yang masih merasa punya monster dalam hidupnya? Nggak ada yang ngaku ya. Ya, saya masih ada Bapak Ibu, kita harus kalahkan. Setiap hari kita harus memilih menang atau kalah. Jangan katakan itu karena gereja nggak peduli atau situasi nggak mendukung. Kita yang memutuskan. Bangun pagi saya mau memuji Tuhan atau tidak. Sepanjang hari saya mau bersekutu dengan Tuhan atau tidak. Ya. Saya berusaha menuliskan sesuatu tiap pagi. Hari ini antara kepintaran dengan hikmat Tuhan berbeda jauh. Ya, jadi saudara-saudara dengarkan karena ada pesan Tuhan yang luar biasa yang akan saudara dapat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini udah makan belum nih Bapak Ibu? Ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat saudara. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Tapi supaya ada interaktif, mungkin kita gantian saja. Saya baca ayat 1 ayat ganjil, saudara-saudara membacakan ayat-ayat genap. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, dosen dan sebagainya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Silakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Silakan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Silakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Silakan. Ya, ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut. Slide-nya bisa dikeluarkan. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari lidah kita bisa menjadi monster kecil yang tersembunyi. Kecil secara physically, namun bisa punya power, punya dampak yang besar dan juga jangkauannya sangat jauh. Lidah sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai apa Bapak Ibu? Dikuasai lidah. Ya. Kalau demikian berarti lidah itu sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Saya sudah lama menjadi seorang konselor. Saya menemukan orang-orang yang namanya troublemaker, pembuat masalah, segala sesuatu dalam kehidupannya akan mengalami juga kesulitan. Gara-gara lidah kita yang kita tidak jaga, ada orang gak memiliki teman. Karena setiap kali dia ngomong itu nyakitin.
Tiap kali bicara itu membuat orang, gemes. Aduh, lebih baiklah kamu gak usah ngomong lah, kira-kira begitu. Pernah dengar gitu? Atau saudara seperti itu? Suami-suami coba pandang istrinya. Apakah kata-katanya selalu membangun? Ya, ini saya lihat depan-depan ini luar biasa romantis nih. Ya. Sampai kita ketemu nanti di gunung mana, Pak? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi ada orang dengan lidahnya banyak teman karena kata-katanya memberi encourage, semangat, memberkati orang lain. Yang percaya kata amin. Dan saya sudah cari orangnya, saudara orangnya semua, amin. Iya, saudara gak yakin pilihan saya? Wah, saudara gak yakin apalagi saya kalau gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita ngomong sehari berapa ribu kata. Mungkin laki-laki buatlah 2.000, 3.000 udah banyak Pak Herbert ya. Laki-laki itu gak terlalu banyak senang ngomong. Kalau wanita itu yang lumayan tambah sedikit, 6.000 lah, 2 kali lipat ya. Dari terbit matahari sampai pagi, siang, malam itu ada informasi baru. Saya nggak usah dengar berita televisi, nggak usah dengar, pasti ada informasi sampai ke saya gitu ya. Dari mana? Istri saya. Ya. Berita tentang gubernur punya selingkuh gitu ya, mantan gubernur, wah update terus saudara ya. Berita-berita lagi ada baru yang lain lagi nih. Jadi saya nggak usah saya dengar YouTube, nggak usah, sudah ada informasi. Bapak Ibu Saudara, artinya dari A sampai Z dia akan cerita. Dia buat cerita yang sederhana menjadi luar biasa. Saya udah bilang, kamu ganti jadi pengkhotbah aja lah gitu ya. Karena dia bisa membuat menarik saudara. Tadi saya tahu itu ada hanya satu peristiwa. Saya akan ceritakan seperti peristiwa itu. Tapi dia akan bercerita, membuat semua menjadi wah. Saya pikir ada apa? Ya hanya sama masalahnya gitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata-kata kita, lidah kita bisa membuat orang tidak suka, membuat juga orang suka. Yakobus memperingatkan bahwa kendati kecil, lidah memiliki kuasa untuk membangun atau merusak di dalam kehidupan kita. Ayat 5 sampai 6. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita menaklukkan monster pribadi. Sama-sama katakan monster pribadi. Ya, dengan apa? Dengan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, juga untuk kebaikan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, lidah saya harus saya kendalikan. Kadang-kadang ada ingin untuk menegur, memarahin orang. Ini rasanya pingin sekali. Tapi dari hati kita ada firman yang mengatakan, apapun yang kau lidah katakan harus membangun, menguatkan orang yang lemah. Nasihat orang bijak, janganlah selalu mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya ulangi, ini nasihat orang bijak ya. Janganlah selalu mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi pikirkanlah apa yang hendak kita katakan. Saudara masih bersama saya, amin? Jadi jangan asal ada di pikiran kita ngomong aja terus. Jangan, pikirin dulu. Saya ngomong ini baik enggak ya? Ada 2 faktor kenapa saya membawa laptop saya. 1, saya suka lupa. Sering lupa, apa yang saya tulis nanti udah lupa. Makanya saya bawa sekarang. Yang kedua, supaya saya tidak terlalu jauh keluar. Anak istri saya selalu pas saya pulang, kalau dia dengar di YouTube sebagai, Bapak udah buat PPT tapi Bapak keluar selalu. Banyak cerita-cerita yang lain kan, terlalu banyak. Jadi keluar dari yang Bapak siapkan. Nah, jadi ditegur saya, makanya saya bawa laptop. Kalaupun nanti saya cerita sedikit, ya udah nggak jauh lah, kembali lagi ke laptop. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kecil-kecil cabai rawit ya. Ya, dia bisa menyebabkan kerusakan besar. Ya, dan untuk itu kita perlu menjaga lidah kita. Lidah dapat merusak dan mencemarkan. Next slide. Poin nomor 1 ya, di mana dia? Yakobus 3 ayat 5 sampai 11, dia menulis bahwa merusak seperti api yang membakar hutan lebat, ayat 5 sampai 6, mencemarkan seluruh tubuh bahkan menyalakan roda kehidupan, ayat 6, penuh racun mematikan, tidak dapat dijinakkan oleh manusia, ayat 8, mengeluarkan pujian dan kutuk sekaligus, ya bisa dalam waktu yang sama, ayat 9 sampai 10. Tapi itu seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita.
Saya ingat persis karena saya orang kampung, saudara-saudara. Jadi ayah saya selalu menegur ibu saya, kamu hati-hati. Ibu saya kan orangnya banyak inisiatif. Inisiatifnya salah satu untuk membuka lahan gitu ya. Ayah saya kan seorang guru jadi nggak terlalu banyak di lapangan. Jadi ibu saya kalau mau menggarap sebuah tanah, dia kadang-kadang motongnya cuma sedikit lalu dibakar. Yang dari ini yang dibakar maka semua akan habis semua, maka jadi kering tinggal mudah. Jadi nggak usah dikerjain semua, sedikit aja ujungnya gitu ya. Licik, akalnya boleh lah. Tapi dia nggak tahu waktu dia ada api selalu ada angin datang. Dan angin datang akan mengambil juga ladang orang lain. Semua, dia nggak kenal marga apapun, saudara-saudara. Jadi punya orang tanaman orang yang cengkeh dan sebagainya habis dilalap api dari api yang kecil yang ibu saya taburkan. Maka marahlah mereka membawa golok, saudara-saudara. Ya tentu ayah saya mengasihi istrinya, ibu saya, maka dia akan menjadi tameng tengah. Tapi dia udah bilang, kamu kan sudah saya bilang hati-hati kalau mau lakukan sesuatu. Iya, saya kan cuma ini. Saya bakarnya cuma sedikit kok gitu. Iya betul, bakarnya sedikit. Tapi menghabiskan punya ladang orang lain Pak Ginting. Perkara itu. Tapi ya wanita kan gak berani. Mereka gak berani. Ayah saya mendengar. Tapi yang saya sampaikan bahwa api yang kecil itu bisa merugikan orang lain. Betapa kita perlu hati-hati. Saudara-saudara, sebagai seorang konselor, saya bisa membuat orang menangis. Tapi saya juga bisa membuat orang tertawa. Ada ilmunya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang Tuhan suruh saya, itu kan sekarang kuncinya. Berbahaya besar orang yang gak takut Tuhan sebagai seorang konselor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali saja percikan api menyala, ia bisa menghanguskan seluruh wilayah. Demikian juga satu kata yang salah yang diucapkan tanpa hikmat akan menghancurkan hubungan, merusak reputasi, dan melukai hati pasangan atau sesama kita. Satu kali kakak kelas saya, mungkin Pak Gintang tahu, dia khotbah di convention hall, banyak tamu-tamu. Dia khotbah bagus, tiba-tiba dia mengangkat sebuah kisah asrama kami. Kejelekannya semua diangkat, saudara-saudara. Bahkan juga berlebihan menurut saya waktu itu, yang saya mendengar, saya masih baru pertama datang. Bapak Petrus Otapianus almarhum, dia langsung berdiri. Dia berkata, mulai hari ini, selama 6 bulan, engkau gak bisa khotbah. Gara-gara kata-katamu merusak semua. Khotbahnya bagus, tapi dia kisah cerita yang diungkapkan enggak tepat. Walaupun benar. Bapak Ibu Saudara, lewat kata-kata dia pasti pintar khotbah. Tetapi yang diangkat itu menjadi bumerang, menjadi masalah bagi orang yang mendengar. Pimpinan kami langsung berkata tidak boleh berkhotbah selama 6 bulan sebagai bukti pelajaran. Itu sama seperti senapan. Tentara yang pegang senapan, ketika pelatuknya ditarik, maka isinya apa namanya? Timah ya, betul ya? Ya, peluru ya, sorry ya, peluru. Maka pelurunya begitu dilepas, nggak bisa dia tarik lagi. Yang percaya kata amin. Saudara masih bersama saya nggak ini? Saya sudah habis-habisan ini saya lagi. Dengan segala kondisi tubuh nih, saya udah berdoa nih minum obat, tapi belum sembuh karena terus jalan terus ya. Hari ini sampai malam nih. Tadi udah saya bilang ini yang ketemu saya nanti di Garut nih. Siapa yang mau ke Garut nanti ini? Tepuk tangan dulu baik ke Garut. Iya, saudara-saudara, saya udah dapat bayangan Garut itu indah sekali. Jadi sekarang semangat saya. Waktu ditarik, begitu truk keluar, menembus dada seseorang, gak bisa diambil lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan kata-kata. Pikirkan dulu apa yang mau dikatakan. Jangan asal katakan apa yang dipikirkan. Kelihatannya kata-katanya sama, tapi itu bertolak belakang. Bapak Ibu, jadi kita bersama-sama ini perlu belajar. Seorang pastor didatangi oleh jemaatnya. Kan tadi Kristen, sekarang Katolik dong supaya lebih lengkap gitu ya. Si pastor, saya itu melakukan sesuatu kesalahan. Saya berkata-kata begini, tapi orang jadi marah sama saya. Bukan hanya marah dengan saya, tapi juga meluas. Saya ingin pastor mengklarifikasi supaya masalah saya jangan terus menjadi berita di gereja kita. Oh begitu. Boleh? Diajak si ibu ini naik ke lantai mungkin sekitar 7 atau 10 sebuah bangunan. Dia bawa kapuk, sudah tahu kapuk? Ada tahu ini mungkin zaman modern nggak tahu kapuk ya. Kapuk itu yang bisa terbang itu ya. Kapas ya, kapas. Ini saya masih bawa dari kampung nih Pak. Kapas ya. Nah itu kapas dia bawa satu plastik.
dia lempar ke atas, dia terbang kan. Itu tipis sekali. Terbang. Sekarang saya akan klarifikasi masalahmu, tolong pungut itu kapas. Oke pastor, dia pergi. Dia pergi, capek. Hanya berapa bagian aja yang dia bisa. Dia bilang ke pastor, maaf pastor, saya gak bisa dapat semua. Hanya sedikit yang bisa saya bawa. Hal yang sama. Ketika engkau berkata-kata, sesuatu yang melukai, yang tidak tepat, maka untuk menariknya kembali, mengklarifikasinya, gak bisa semua total kembali. Saudara masih bersama saya? Jadi tidak mudah ya. Jadi jangan semua ayat apa yang kita pikirkan langsung kita ungkapin. Tapi pikirkan apa yang kita mau katakan kepada orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan demikian saya merasa saya harus berhati-hati. Dulu ada menteri, siapa Pak Ginting masih Murdiono atau apa itu ya. Yang kalau ngomong itu, saudara hari ini saya akan sampaikan berita. Saya pikir, cepat Pak gitu ya. Tapi kan di TVRI kan, saudara-saudara beritanya cuman udah capek saya dengar ya gitu ya. Tapi kalau dia bicara hal yang lain, dia kan senang tenis. Saya baru sadar bahwa kata-katanya bisa dipelintir orang. Kalau ngomong biasa dia nggak direkam, wah lancar sekali. Tapi kalau sudah diwawancari, saudara beritanya begini. Dalam hati, aduh. Tapi saya baru sadar, nah ini dia rupanya dia memikirkan apa yang mengucapkan. Jadi hati-hati. Kalau sekarang enggak, ngelocos aja gitu. Peduli amat gitu ya. Makanya orang disebut apa? Si besar mulut begitu ya. Ya, banyak kritikan. Kunci itu mulutnya, gembok itu mulutnya antara mereka para politisi. Yang kedua, saudara-saudara, fungsi lidah untuk memuji Tuhan. Lidah seharusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, menyatakan syukur atas pekerjaan Tuhan dan mengagungkan pribadinya yang kudus. Saya enggak banyak kata-kata. Bangun pagi tadi saya doa, Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Saya bukan karena lagu-lagu kata-kata, bukan arah hati saya. Kau Yesus yang selalu sama-sama membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sampai di sini dulu. Waktu saya nyanyi itu, saya sedang berkasih-kasihan dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan saya sebuah pemandangan. Tuhan kasih tahu, kamu anakku. Tentu enggak verbal begini. Saya dapatkan begitu, impresi itu. Aku tunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saya bukan peramal ya Bapak Ibu ya. Jangan pikir, Yusuf memang sesuai dengan nama di Alkitab tukang mimpi gitu ya. Bukan. Anak saya juga bilang itu, Papa mah sama dengan Yusuf di Alkitab. Bukan. Saya enggak cari-cari kok. Saya hanya nyembah Tuhan, Tuhan tunjukin apa yang akan terjadi. Dan ada dasar ayatnya, maka saya berani juga mengklaim. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang belum terjadi. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya punya 2 putri. Dua-duanya sudah menikah sekarang. Dua-dua punya anak. Yang pertama mau ketiga sekarang. Jadi ini opa muda gitu ya. Udah punya mau 3 cucu Pak Ginting. Ya. Dan saya selalu berkata kepada anak-anak saya apa yang akan terjadi ke depan. Saya nggak akan sembunyikan kira-kira mau kemana kita. Sebagai seorang ayah dengan dekat anak yang akan kasih tahu bukan. Tentu tidak semua sampai detail, tapi secara garis besar. Tuhan katakan kepada saya, Yusuf, saya beritahu kepada kamu apa yang akan aku lakukan dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, keluargamu dan sebagainya. Iya dong, dia Bapak kita, amin. Saudara bukan anaknya ya. Kalau engkau anaknya jangan takut, saudara-saudara, apapun yang akan terjadi besok, Tuhan yang akan menjamin, yang percaya kata amin. Dan apa yang saya katakan ini bukan dari saya, dari firman Allah, nggak ada yang baru, sama semua. Ya, jadi indah sekali dalam bersama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada, tidak apa?
Oh, tidak ada yang sukar, saya pikir tidak ada masalah, masalah pasti terjadi kan? Ya, tidak ada yang sukar, betul, karena masalah pasti terjadi. Mazmur 34:2 berkata begini, aku hendak memegahkan Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dari hati kita harus ada bergelora, bukan karena WL, mari kita menyanyi, no. Sebelum WL suruh nyanyi, saya sudah nyanyi dalam hati saya, yang percaya kata amin. Saya tidak mau hanya hari Minggu menyanyi karena dipandu oleh WL. Di rumah juga, istri saya enggak ada, saya sendiri menyanyi. Menyanyi itu bukan karena liturgi, bukan karena program. Hati saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin? Daud bilang, aku hendak memegahkan Tuhan pada segala waktu. Bukan hanya hari Minggu, bukan hari Senin. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada di dalam mulutku. Apakah lidah kita lebih banyak digunakan untuk memuji Tuhan atau mengeluh terhadap hidup kita? Saya sudah hilang kendali nih, nggak tahu di poin-poin mana sekarang. Ya, oke, nggak apa-apa, ikutin saja. Ya, lidah untuk memberkati sesama. Yakobus 3:10. Dari mulut yang sama, kata Yakobus, janganlah keluar berkat dan kutuk. Ya, harus salah satu. Sebaliknya apa? Hendaklah kita mengucapkan berkat, perkataan berkat. Kalau ketemu sahabat kita katakan apa? Shalom. Itu bukan basa-basi, dikit-dikit shalom, bukan. Shalom artinya damai sejahtera, amin. Ada sukacita, amin. Ada berkat di dompet, amin. Haleluya. Ya, saudara kalau cek periksa dompet saya nggak sebetulnya begitulah. Istri saya suka nggak ngasih, suka lambat ini, saya umumkan aja gitu. Karena kan sistemnya transfer, saudara. Transfer ke rekening. Full di istri saya. Karena dia tahu kalau saya dititik sama saya suka habis di jalan. Beli apa? Beli buku. Bukunya dibaca nggak? Nggak dibaca gitu ya. Tapi ramai, banyak posternya, pokoknya di perpustakaan banyak. Yang saya baca apa? Judulnya gitu ya. Menarik bawa ke rumah, gitu. Menarik bawa ke rumah. Kapan bacanya? Pada saat nanti kalau butuh gitu ya. Nah, jadi dia bilang kamu cukup ya. Cukup berapa? 10.000 cukup nggak ya? Saya pernah di bawah 10.000 Bapak. Sampai untuk uang parkir nggak ada gitu ya. Saya pernah susahkan juga dia karena saya isi bensin. Uang saya rupanya nggak cukup. Akhirnya saya telepon dan ini, uang saya nggak cukup nih, saya nggak bisa pergi nih, gitu ya. Harus dikirim datang. Bapak Ibu Saudara, artinya mari kita ucapkan kata-kata berkat, bukan mengeluh. Ya, ya, mari kita menyuarakan penghiburan. Kalau ada orang berduka, kita kuatkan dia. Perkataan-perkataan yang membangun. Bahasa Sundanya namanya energy giver. Ya. Apa Bapak Ibu? Ya, kata-katanya itu memberi kekuatan, semangat. Shalom, apa kabar? Ya, puji Tuhan Pak, cuman ya hari-hari ini saya lagi kesulitan. Kesulitan apa? Sulit untuk tidur gitu ya. Tidur aja sulit sudah ya. Saya lagi bawa bersama istri saya bawa 2 guguk kami ke depan rumah habis doa. Lagi bawa guguk ya depan rumah kan. Ya, seperti suasana kampung saya lah, aja jangkrik, suara apa. Lalu telepon datang, kring. Halo, siapa ini? Dia sebutkan namanya. Pak, boleh gak tolong saya? Ya boleh, apa yang saya bisa tolong? Dia bilang, Pak saya hampir 10 hari gak bisa tidur katanya. Hah? Gak bisa tidur? Cakep, punya uang, apapun dia punya, tapi gak bisa tidur. Ceritanya gimana kok bisa gak tidur? Saya pikir saya usulkan ke psikolog aja. Dia bilang gini, Pak saya itu senang menyanyi, jadi gak bisa berhenti-berhenti. Ibu Pipi gimana itu? Nyanyi terus tape recorder gitu, nyanyi terus, dia udah capek, udah lelah, tapi terus nyanyi, jadi gak bisa tidur. Suara nyanyi, ada suara terus alunan halus gitu, nyanyi. Sepertinya nyanyi untuk Tuhan. Saya bilang kalau nyanyi untuk Tuhan tahu aturannya, bukan sampai mengganggu, sampai gak bisa kerja dan sebagainya. Saya bilang itu sudah ada yang menyusupi, walaupun pakai lagu rohani. Tidak semua lagu rohani berarti itu dari Tuhan, karena ada ditumpangi oleh lain. Sekarang ini namanya bukan lagi black magic, tapi white magic. Ada kekuatan itu. Pak, saya bilang begini, karena saya kan gak ada persiapan, dia hanya telepon langsung. Seperti saya sekarang Bapak telepon atau saya telepon Bapak. Kita sedang berbicara. Saya tidak dengarkan suara jangkrik. Coba dengarin, ada suara jangkrik enggak? Ada suara jangkrik. Saya punya guguk 2. Kadang-kadang berkelahi mereka, suara juga. Saya gak dengarkan suara mereka. Rumah saya dekat jalan tol. Saya nggak dengarkan suara itu, walaupun ada suara-suara lain, tapi saya sedang dengarkan suara Bapak sekarang. Bapak harus putuskan dalam hidup ini, suara siapa yang Bapak terima, yang memberkati atau yang melemahkan. Walaupun itu suara lagu, ayo nyanyi lagu, seperti ada suara lagu terus.
Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita harus memutuskan. Kita harus bersuka cita atau kita mengeluh, kita memutuskan. Pak, keadaannya terlalu berat. Paulus dalam penjara, kurang berat apa lagi. Harusnya Paulus yang dihiburkan, tapi malah Paulus nulis surat kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Sama-sama kata senantiasa. Bukan hanya hari Minggu loh. Bukan hanya pas dompet penuh loh. Bukan. Senantiasa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang penting. Di luar Tuhan gak mungkin lah kita bersukacita kalau lagi berduka. Gak mungkin bersukacita kalau kita dompetnya kosong. Satu kali ada seorang ibu menegur saya. Pak Pendeta, Bapak bilang buang itu kesusahan. Biar terus terhibur dalam Tuhan. Bagaimana bisa Pak, anak saya baru meninggal? No comment saya. Saya senyum saja. Beberapa hari yang lalu berkata, Pak Pendeta terima kasih. Memang itu bagian saya harus menolaknya. Yang sudah pergi gak mungkin kembali lagi. Saya harus bersukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Situasi mungkin belum berubah. Hatimu harus berubah. Saudara masih bersama saya amin? Ya ini perlu sekali. Karena apa yang kita ungkapkan keluar dari hati kita. Kalau hati kita ada firman, ada sukacita, maka itu akan mengalir keluar. Tapi kalau dalamnya menggerutu, sumpah dan sebagainya, enggak akan pernah bersukacita. Efesus 4:29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini hebat orang belakang, bisa ngikutin saya ya. Seorang yang mengalami masa sulit bisa kembali bangkit hanya karena satu kalimat dorongan dari orang lain. Seorang bapak yang lagi naik down di Telkom mengambil keputusan mau keluar dari situ, mau buka usaha sendiri. Karena dia merasa banyak yang minta tolong ke dia, kok akhirnya uangnya semua ke Telkom. Sekarang saya mau sendiri Pak, usahain, datang ke kantor saya. Saya bilang boleh, gak masalah, doakan aja. Nanti Tuhan akan tuntun, Tuhan akan bimbing. Karena kalau saya mengatakan boleh berhenti, nanti saya dituntut. Bapak kan setuju waktu itu berhenti, buktinya saya tambah parah nih. Gitu. Nanti saya dituntut. Apa bedanya kodok sama ayam Bapak Ibu? Kodok. Kalau musim hujan ya. Itu karena rumah saya tadinya dekat sawah-sawah. Saya nggak peduli suara anak-anak karena suara saya lebih besar dari suara anak-anak. Itu kodok tuh. Waduh, bisa sepanjang malam karena dekat sawah Pak. Tapi sekarang sawah itu disulap menjadi perumahan semua sekarang. Waduh, depan saya Pak Herbert itu bagus semua sekarang Pak. Kalau dia mau beli rumah, walaupun saya nggak dapat tips ya, saya kasih tahu aja. Supaya kita tetangga maksudnya, kita banyak nyanyi. Bapak Ibu Saudara itu aduh ganggu saudara, aduh apalagi yang sudah gak bisa tidur, gak ada suara itu, wah tambah gak bisa tidur. Kalau saya ada suara itu tambah tidur saya, asal ada suara langsung tidur. Ngobrol aja sama istri saya bisa tidur kok, lagi ngobrol di meja gitu. Kamu kok tidur ya katanya. Saya kan olahraga sudah mau, saya juga pengen kurus Pak Ginting, nge-gym kan, lagi nge-gym tarik begini, tertidur segini. Istri saya bilang, udah berhenti, mau dibayar terus nih ngapain ini, katanya buang-buang uang katanya, berhenti, aduh sedih juga gitu ya. Saya tertidur karena kelelahan gitu ya, narik itu ada capek. Untung gak dipoto, diposting kemana-mana. Bapak Ibu Saudara itu suara kodok sangat mengganggu, membuat orang lain tidak nyaman. Tapi kalau ada pagi-pagi, depan sebelah saya waktu kota gini masih suka ada ayam Pak. Kuku, nggak persis sih. Ada yang bisa persis? Itu di belakang saya lihat jam, iya ya udah jam 4:30 ya, jam 5, ini jam doa. Oh ini ayam bagus juga ya, membangunkan tepat pada waktunya. Jadi saya nggak usah pakai waker, udah ada waker hidup ayam ya. Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita mau seperti kodok atau seperti ayam? Pilih. Saya potong aja ayamnya Pak, biar saya makan gitu, terserah. Artinya apa? Kita harus hadir tepat waktunya. Suaranya mengganggu atau memberkati. Kata-kata kita adalah benih yang bisa menghasilkan panen kasih atau luka. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke saya berusaha tentu dalam tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kadang-kadang saya udah gregetan nih. Mau saya tegur, mau saya marah. Tapi Tuhan ajarin saya untuk saya sabar. Karena waktu dia melampiaskan keberadaannya itu membuat dia akhirnya tertolong. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita bisa sabar menjaga lidah kita. Yang berikutnya lidah untuk menyegarkan atau menghidupkan. Yakobus 3:11. Yakobus menggambarkan lidah seperti sumber air. Hari ini 3 kali sampai sore nanti di Garut. Besok juga ada 3 kali lagi. Aduh, jadi saya harus jaga jaga perkataan saya nih, jangan sampai lelah.
Lidah kita seharusnya menjadi seperti oase di padang gurun, menyegarkan hati yang letih dan menghidupkan jiwa yang rapuh. Jadi kata-kata kita selalu hadir memberikan kekuatan kepada mereka. Kalau ada orang minta doa, doakan. Bukan panjangnya doa, tapi kata-katamu yang dari hati bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan pakai menguatkan mereka. Amsal 15 ayat 4 mengatakan, lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perkataan yang benar di waktu yang tepat bagaikan segelas air dingin di tengah terik panas, memberi kelegaan dan kekuatan baru. Ada seorang raja yang saya baca kisahnya, dia sedang sakit dan dia membutuhkan sesuatu karena penjaga dan sebagainya berpikir ini bapak ini jangan-jangan mati sebentar lagi. Dia bilang, ya Tuan Raja, apa yang kami bisa bantu? Dia bilang, tolong saya butuh sekali, tolong kamu carikan begitu. Di seluruh dunia yang kamu bisa capai, cari makanan yang paling enak di dunia. Nah, si penjaga itu mencoba mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai seluruh desa, bahkan daerah yang bisa dia capai, akhirnya kembali. Lalu dia masukkan di sebuah piring dan ditutup dengan sehelai kain. Lalu dihidangkan kepada raja. Waktu dibuka, saudara tahu apa isinya? Waktu dibuka ada lidah. Aduh, raja berpikir ini makanan paling enak. Kenapa saya ingat ini? Karena kemarin istri saya beli itu lidah babi tapi istri. Enak juga. Tadi makan lagi saya lidah babi itu. Lidah. Si raja setelah makan berkata, oke, sekarang saya minta lagi kalian, saya tidak tahu hidup saya apakah masih diperpanjang atau tidak. Tolong cari makanan yang paling tidak enak. Tadi makanan yang paling enak. Maka mereka mencari lagi dari satu kota, satu desa ke desa yang lain. Sampai mereka lelah dan akhirnya membawa hasil mereka. Masukkan lagi di piring dan ditutup sehelai kain. Begitu dihidangkan kepada raja, tuanku raja, ini makanan yang paling tidak enak. Begitu dibuka, saudara tahu apa makanannya? Lidah juga. Hebat juga saudara ya. Lebih dari raja. Ternyata Bapak Ibu, lidah bisa membuat orang tidak enak. Tapi lidah juga membuat orang bisa enak. Kiranya saudara-saudara sungguh-sungguh memperhatikan bagian kecil ini. Monster lidah perlu kita taklukkan. Menguasai lidah bukanlah perkara mudah. Sebab ia bersumber dari apa? Dari hati kita. Yesus pernah bilang, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati kita. Matius 12 ayat 34. Oleh sebab itu perubahan lidah dimulai dari pemulihan hati oleh Roh Kudus. Enggak bisa saya berkata, aku akan berkata-kata baik, aku akan memberkati orang. Enggak bisa dengan usaha sendiri. Karena kita waktu gregetan, marah, maka keluarlah yang lain. Tapi kalau engkau dihujani dengan hadirat Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, sama-sama. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekarang saya paling mudah kuncinya. Sebelum saya menyenangkan istri saya senangkan aja Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin. Ketika saya menyenangkan Tuhan, saya lebih mudah saya menyenangkan istri saya. Kalau enggak, emang aja kamu aja yang minta disenangkan, aku juga mau. Begitu kan, saling menuntut. Sebenarnya menuntut itu bukan di rumah tangga, tapi di pengadilan. Setuju? Tuntut menuntut itu jangan di rumah. Tuntut menuntut itu di pengadilan. Saya baru dapat sekali Pak Ginting di Jalan Aceh, diundang di pengadilan. Bukan untuk diadili tapi khotbah kepada para pengadil gitu ya. Waduh, banyak hal kita di sana saudara. Wah, saya bilang ini kesempatan nih. Ya, baru sekalinya itu, nggak pernah berpikir memang saya ke sana. Di depan pengadilan, tempat pengadilan sampai segalanya, saya sampaikan firman. Saya pergi bersama anak saya, mantu saya. Pak, saya ikut ya Pak. Pak pengen tahu siapa-siapa di sana, katanya. Iya, ikut aja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Oleh sebab itu perubahan lidah dimulai dari pemulihan hati oleh Roh Kudus. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita benar, otomatis perkataan-perkataan kita juga bersih dan benar. Jadi sebelum mengendalikan lidah kita, pastikan hati kita bersih dan benar. Mari kita izinkan Roh Kudus menyembuhkan hati kita yang luka, agar lidah kita dapat apa? Memuliakan Tuhan, memberkati sesama, menyegarkan kehidupan orang lain. Pertanyaan, tepuk tangan dulu ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi tepuk tangan belum berarti selesai. Saya udah tahu mau selesai ini kan? Enggak, ada pertanyaan aja sedikit ya. Apakah lidah kita sudah menjadi berkat bagi orang sekeliling kita? Nah ini silakan jawab sendiri.
Apakah lidah kita menjadi api yang menghanguskan atau air yang menyegarkan bagi orang sekeliling kita? Berapa banyak kata-kata atau kalimat yang melukai pasangan atau orang yang ada di sekeliling kita? Kalau bila ada di antara kita yang masih berjuang, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai lip service, tetapi betul-betul undang di hati kita. Lalu persembahkan tubuh kita, termasuk lidah kita, tiap hari korban kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Selamat melayani melalui lidah dan mulut kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.